Saya pernah berpikir bahwa obat penghambat itu adalah pelindung abadi, benteng yang tak tergoyahkan melawan naluri primal yang mengancam merobek kehidupan saya. Sampai hari itu tiba, ketika botol terakhir kosong di tengah hujan deras Jakarta, dan feromone saya meledak tak terkendali, memaksa Arjuna, sahabat sekaligus alpa yang saya cintai diam-diam, untuk menghadapi pilihan yang menghancurkan hati kami berdua. Apakah ini cinta atau hanya kutukan biologis yang memaksa kami saling menyakiti? Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, tapi bukan air yang membuat dada saya sesak. Saya, Bima, seorang Omega biasa yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman, selalu bergantung pada obat penghambat untuk menyembunyikan identitas saya. Di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka, menjadi Omega berarti hidup dalam bayang-bayang, selalu waspada terhadap alpha yang bisa saja tergoda oleh feromone. Tapi Arjuna berbeda. Dia alpha kuat, pemilik kedai kopi kecil di pinggir Jalan Tamrin, sahabat saya sejak kuliah di UI. Kami bertemu di kelas seni, di mana dia selalu melindungi saya dari ejekan teman-teman yang tak paham. "Kamu aman sama aku, Bim," katanya selalu, dengan senyum yang membuat hati saya berdegup kencang. Tapi saya tak pernah berani mengakui perasaan ini. Bagaimana bisa? Dia alpha, dan saya omega, hubungan seperti itu masih tabu di sini, di negeri yang penuh tradisi dan norma. Malam itu, saya kehabisan obat. Botol terakhir saya habis 2 hari lalu, dan apotek langganan tutup karena banjir. Saya panik tapi tak mau merepotkan siapapun. "Cuma 1 malam," gumam saya dalam hati, sambil berjalan ke kedai Arjuna untuk minum kopi seperti biasa. Tapi saat saya masuk, aroma kopi robusta bercampur dengan sesuatu yang aneh, feromone saya mulai bocor. Arjuna langsung menoleh, matanya melebar. "Bim, kamu. Baumu," katanya pelan, suaranya bergetar. Saya mundur, tapi terlambat. Tubuh saya panas, seperti api yang menyala dari dalam. "Arjuna, tolong. Obatku habis," bisik saya, suara saya gemetar. Dia mendekat, tangannya menyentuh bahu saya, dan saat itu dunia berputar. Feromone omega saya memanggil alphanya, dan saya tahu ini awal dari bencana. Dalam hati, saya berteriak. Mengapa harus sekarang? Mengapa harus dia? Saya selalu membayangkan hidup saya aman tanpa komplikasi ini. Tapi kini, feromone itu seperti pengkhianat, memaksa Arjuna melihat saya bukan sebagai sahabat, tapi sebagai pasangan potensial. Dia menarik saya ke belakang kedai, mengunci pintu. "Kamu harus istirahat di sini malam ini. Aku nggak bisa biarin kamu keluar begini," katanya tegas, tapi matanya penuh kekhawatiran. Saya duduk di sofa kecil, tubuh saya lemah. Pikiran saya berputar, apakah dia merasakan hal yang sama? Atau ini hanya insting alpha yang memaksa? Malam itu, kami berbicara panjang. Arjuna menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah kehilangan omega saudaranya karena prasangka keluarga. "Aku nggak mau itu terjadi lagi, Bim. Kamu terlalu berharga," katanya, suaranya parau. Hati saya meleleh, tapi juga takut. Ini bukan cinta yang saya inginkan, bukan yang dipaksa oleh biologi. Pagi datang, tapi feromone saya masih kuat. Arjuna membawa saya ke apartemennya di kawasan Kemang, jauh dari keramaian. "Aku akan cari obat buat kamu," janjinya. Tapi di sana, ketegangan semakin memuncak. Setiap sentuhan kecil, setiap tatapan membuat hati saya bergejolak. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini nyata? Atau hanya ilusi? Arjuna sibuk menelepon teman-temannya, mencari obat ilegal karena stok resmi habis. Sementara itu, saya terbaring di kamarnya, memikirkan betapa ironisnya hidup ini. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis masih mimpi jauh, kami berdua seperti buronan dari nasib sendiri. "Kenapa Tuhan beri aku ini?" gumam saya dalam hati. "Kenapa harus Arjuna yang harus tanggung jawab?"
Hari berganti dan obat tak kunjung datang. Feromone semakin kuat membuat Arjuna gelisah. Suatu malam dia duduk di samping saya. Bim, aku suka kamu sejak lama. Bukan karena ini, katanya tiba-tiba, matanya menatap dalam. Saya terkejut, air mata mengalir. Tapi bagaimana? Keluargamu, masyarakat, balas saya. Dia memeluk saya pelan, bukan karena nafsu, tapi kehangatan. Kita hadapi bersama, bisiknya. Tapi di dalam, saya ragu. Apakah ini benar? Atau feromone yang berbicara? Konflik batin saya semakin dalam, seperti badai yang tak berujung. Akhirnya, obat datang dari teman Arjuna di Bandung. Tapi saat saya minum, sesuatu berubah. Saya merasa lega, tapi juga kosong. Arjuna tampak kecewa, seolah kehilangan sesuatu. Makan aku, Jun, aku nggak mau paksa kamu, kata saya. Dia tersenyum pahit. Kamu nggak paksa. Aku yang mau tanggung jawab. Kata-katanya itu membuat hati saya hancur. Apakah ini akhir? Atau awal? Saya tak tahu, tapi rasa sakit ini begitu nyata. Keesokan harinya, saya kembali ke rutinitas, tapi segalanya terasa berbeda. Obat penghambat bekerja lagi, menyembunyikan feromone, tapi tak bisa sembunyikan perasaan yang sudah meledak. Arjuna menelepon saya setiap pagi, sudah minum obat. Jangan lupa makan, katanya seperti ayah yang khawatir. Tapi di balik itu ada ketegangan yang tak terucap. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya merasa bertanggung jawab karena insting alfa. Pikiran itu menyiksa saya sepanjang hari di kantor. Rekan kerja saya, seorang beta bernama Rina, memperhatikan. Kamu kelihatan capek, Bim. Ada masalah, tanyanya. Saya tersenyum paksa, cuma banjir kemarin. Tapi dalam hati, banjir itu adalah emosi yang meluap. Malam itu, Arjuna mengajak saya makan di warung sate aurit kami di Menteng. Duduk di bangku kayu, di bawah lampu neon yang redup, kami berbicara hati ke hati. Bim, sejak kejadian itu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, katanya, matanya penuh intensitas. Saya menatapnya, hati berdebar. Jun, ini nggak gampang. Keluargaku di Jogja masih tradisional. Mereka nggak akan paham. Dia menggenggam tangan saya di bawah meja. Aku tahu. Tapi aku siap tanggung jawab. Bukan karena feromone, tapi karena aku cinta kamu. Kata-kata itu seperti pisau, manis tapi menyakitkan. Saya ingin percaya, tapi keraguan seperti racun yang merayap. Di apartemennya malam itu, kami duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Arjuna menceritakan rahasianya, dia pernah punya pacar Omega di masa lalu, tapi ditinggalkan karena tekanan keluarga. Aku trauma, Bim. Tapi dengan kamu, beda. Saya mendengar, tapi pikiran saya berputar, apakah saya hanya pengganti? Konflik batin semakin kuat, seperti gelombang yang menghantam. Kenapa harus aku, gumam saya dalam hati? Apa aku pantas? Beberapa hari kemudian, konflik meledak. Saya bertemu dengan mantan Arjuna, seorang Omega bernama Dion, di sebuah acara seni di Galeri Nasional. Dia mendekat, tersenyum sinis. Jadi kamu yang baru ya? Hati-hati, Arjuna suka janji tapi nggak tahan tekanan. Kata-katanya menusuk. Saya pulang dengan hati hancur, menangis sendirian. Mengapa dia bilang begitu? Apakah Arjuna bohong? Saya konfrontasi dia malam itu. Jun, siapa Dion? Kenapa dia bilang kamu nggak bisa tanggung jawab? Arjuna terdiam, wajahnya pucat. Itu masa lalu, Bim. Aku berubah karena kamu. Tapi keraguan sudah tertanam dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan kami tegang. Saya menghindarinya, tapi feromone yang terkendali tak bisa sembunyikan rasa sakit. Di kantor, saya bekerja seperti ombie, pikiran penuh pertanyaan.
Apakah ini pengkhianatan? Tanya hati saya. Arjuna datang ke kantor, membawa bunga. Makan aku, Bim. Aku nggak cerita karena takut kehilangan kamu. Kami berpelukan tapi luka masih ada. Emosi semakin dalam seperti jurang yang menganga. Akhir pekan itu kami pergi ke Bogor mencari kedamaian di kebun teh. Di sana, di tengah kabut pagi, Arjuna berlutut. Bim, aku mau kamu jadi milikku. Aku tanggung jawab selamanya. Air mata saya jatuh. Tapi bagaimana masa depan kita? Dia menjawab, kita buat sendiri. Tapi di dalam saya tahu ini baru awal perjuangan. Rasa sakit semakin kuat, tapi juga harapan. Kembali ke Jakarta, realitas menghantam keras. Keluarga Arjuna datang dari Surabaya, menginap di apartemennya. Ibunya, seorang wanita tradisional, langsung curiga saat melihat saya. Siapa ini, Jun? Teman biasa, tanyanya tajam. Arjuna gugup, sahabat, Bu. Tapi feromone saya, meski dihambat, seolah memberi sinyal. Malam itu, saat makan malam bersama, ibunya bicara tentang pernikahan. Kamu harus nikah, Jun, cari Omega yang baik, bikin keluarga. Kata-katanya seperti cambuk. Saya diam tapi hati berteriak, aku Omega, Bu. Tapi aku laki-laki. Konflik batin memuncak, saya ingin lari. Setelah mereka pulang, Arjuna memeluk saya. Ma, Bim. Keluargaku nggak tahu. Saya menangis. Kapan kamu bilang? Atau kamu malu? Dia diam dan itu menyakitkan. Pikiran saya berputar, apakah dia benar-benar siap tanggung jawab? Atau ini hanya mimpi sementara? Hari berikutnya, saya bertemu teman lama, seorang aktivis di Jakarta. Kamu harus jujur pada diri sendiri, Bim. Jangan biarkan norma hancurkan kamu, katanya. Tapi bagaimana? Di Indonesia, cinta seperti ini masih perjuangan. Konflik semakin gaicin saat Arjuna mendapat tawaran kerja di Bali. Ini kesempatan besar, Bim. Tapi aku nggak mau pergi tanpa kamu. Saya ragu. Bagaimana keluargamu? Masyarakat. Dia marah. Kenapa kamu selalu ragu? Aku bilang aku tanggung jawab. Pertengkaran itu pertama kalinya suara kami bergema di apartemen. Saya pergi hati hancur. Sendirian di kamar kos, saya bertanya apakah ini akhir? Atau ujian? Beberapa hari tanpa kontak, emosi membara. Saya mimpi buruk melihat Arjuna pergi dengan orang lain. Bangun dengan air mata, saya sadar, saya cinta dia lebih dari apapun. Tapi pengkhianatan Dion masih menghantui. Saya telusuri masa lalu, bertemu Dion lagi. Arjuna dulu janji sama aku, tapi keluarganya memaksa putus, ceritanya. Hati saya sakit, tapi juga paham. Dia berubah sekarang, kata saya. Dion tersenyum. Semoga. Tapi hati-hati. Akhirnya, saya kembali ke Arjuna. Jun, aku percaya kamu. Tapi kita harus jujur. Dia menangis, memeluk saya erat. Aku takut kehilangan kamu, Bim. Malam itu, kami berjanji saling dukung. Tapi di dalam, rasa sakit semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Harapan bercampur ketakutan membuat segalanya lebih intens. Perjalanan ke Bali untuk Surei kerja menjadi titik balik. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, Arjuna bilang, di sini kita bisa mulai baru. Saya tersenyum tapi hati bergejolak. Bagaimana jika gagal? Dia jawab, aku tanggung jawab. Kata itu kini seperti mantra, tapi juga beban. Di Bali, angin laut membawa harapan baru, tapi juga badai. Arjuna mulai kerja di resor mewah, sementara saya relance dari ila kecil kami. Hidup bersama terasa seperti mimpi, tapi realitas Indonesia tak pernah jauh. Tetangga mulai bergosip, dua cowok tinggal bareng. Aneh. Arjuna cuek, tapi saya sensitif.
Dalam hati, saya bertanya, apakah ini layak? Pengorbanan ini. Setiap malam saat dia tidur, saya memandangnya, emosi meluap. Aku cinta kamu, Jun, tapi takut menyakiti. Konflik memuncak saat keluarga Arjuna datang berkunjung. Ibunya menemukan foto kami berdua mesra. Apa ini, Jun? Kamu? Gai, teriaknya. Arjuna diam, wajah pucat. Saya mundur, hati hancur. Bu, ini cinta kami, akhirnya Arjuna bilang, suaranya gemetar. Ibunya menangis, kamu hancurkan keluarga. Dia pergi meninggalkan luka dalam. Malam itu Arjuna menangis di pelukan saya. Ma, Bim. Aku nggak kuat. Pikiran saya berputar, apakah ini pengkhianatan? Dia janji tanggung jawab, tapi kini ragu. Hari-hari berikutnya Arjuna menjauh. Kerja lembur, pulang larut. Saya curiga ikuti dia suatu malam. Ternyata dia bertemu Dion yang pindah ke Bali. Jun, kenapa? Tanya saya, air mata mengalir. Dia terkejut. Bim, ini bukan apa-apa. Dion cuma teman bantu aku cari jalan keluar. Tapi saya tak percaya. Kamu bohong. Kamu takut tanggung jawab. Pertengkaran hebat, saya pergi ke pantai sendirian. Di sana ombak menghantam seperti emosi saya. Kenapa Tuhan? Kenapa cinta ini begitu sakit? Pagi datang Arjuna mencari saya. Bim, Ma. Aku panik. Keluarga tekan aku. Kami berbaikan tapi luka semakin dalam. Emosi seperti api yang membakar, tak ada akhir. Saya mulai ragu pada diri sendiri, apakah saya terlalu lemah? Atau terlalu mencinta? Beberapa minggu kemudian, krisis datang. Arjuna sakit, demam tinggi karena stres. Saya rawat dia, tapi di rumah sakit, dokter bilang, ini karena konflik batin. Hati saya hancur melihatnya lemah. Jun, bangun. Aku butuh kamu. Dia sadar, memegang tangan saya. Bim, aku janji aku tanggung jawab. Kita lawan bersama. Air mata kami bercampur. Saat itu, cinta terasa lebih kuat dari sebelumnya, tapi juga lebih menyakitkan. Kembali ke Ila, kami bicara panjang. Arjuna cerita rencananya, pindah ke kota lain, mulai bisnis bersama. Kita buat hidup kita sendiri, katanya. Saya setuju, tapi di dalam, ketakutan masih ada. Emosi semakin memuncak, seperti gunung berapi yang siap meledak. Kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis, tapi hati tak tenang. Arjuna mendapat telepon dari ibunya, pulanglah, atau kami putus hubungan. Dia ragu, dan itu menyiksa saya. Jun, pilih keluarga atau aku, tanya saya, suara bergetar. Dia diam, matanya penuh air mata. Aku nggak bisa pilih, Bim. Kata itu seperti pengkhianatan terbesar. Saya pergi, hati remuk. Sendirian di hotel, saya menangis sepanjang malam. Kenapa? Setelah semua ini, pikiran saya penuh kemarahan dan cinta yang bercampur. Hari berikutnya, saya bertemu Rina, teman kantor. Bim, kamu harus kuat. Cinta nggak selalu mudah di sini. Katanya bijak. Tapi emosi saya meluap. Saya hubungi Dion, apa yang kamu lakukan? Dia jawab, aku cuma bantu. Arjuna hubungi aku karena bingung. Saya marah, tapi juga sedih. Apakah ini akhir? Arjuna datang malam itu berlutut. Bim, Ma. Aku pilih kamu. Aku bilang ke keluarga. Air mata mengalir. Mereka marah, tapi aku nggak peduli. Kami berpelukan, tapi luka masih berdarah. Emosi semakin intens, seperti badai yang tak berhenti. Saya bertanya dalam hati, apakah ini nyata? Atau hanya sementara? Beberapa bulan kemudian, kami mulai bisnis kedai kopi di Yogyakarta, dekat keluarga saya. Tapi tantangan datang, gosip menyebar, pelanggan menjauh.
Mereka bilang kami aneh, kata Arjuna. Saya kuatkan dia, kita tanggung jawab bersama. Tapi di dalam, saya hancur. Malam-malam insomnia, memikirkan masa depan. Apakah layak, gumam saya. Klimaks datang saat demo Antil di kota. Kami terjebak, batu dilempar ke kedai. Arjuna lindungi saya, terluka. Di rumah sakit, dia bilang, Bim, aku cinta kamu. Jangan tinggalkan aku. Air mata saya jatuh. Aku nggak akan. Saat itu, emosi mencapai puncak, cinta dan sakit bercampur jadi satu. Pulih, kami putuskan bertahan. Keluarga Arjuna datang, ibunya menangis. Ma, anakku. Aku salah. Rekonsiliasi itu manis, tapi pahit. Emosi begitu dalam, seperti samudra yang tak berujung. Tahun berganti, bisnis kami berkembang. Di Yogyakarta, di bawah langit biru, kami hidup sebagai pasangan, meski tak resmi. Arjuna selalu bilang, aku tanggung jawab atas kebahagiaanmu, Bim. Saya tersenyum, tapi ingat semua luka. Dalam hati, saya bersyukur, dari obat penghambat yang habis, lahir cinta yang kuat. Tapi konflik batin tak pernah hilang sepenuhnya. Apakah ini akhir bahagia, tanya saya pada diri sendiri. Suatu hari, kami adopsi anak yatim, memberi rumah. Masyarakat mulai terima, melihat kami sebagai teladan. Kalian inspirasi, kata tetangga. Tapi di balik itu, saya ingat pengkhianatan, pertengkaran, air mata. Emosi itu membuat kami lebih kuat. Akhirnya, di pantai Parangtritis, Arjuna berlutut lagi. Bim, meski tak ada undang-undang, aku janji selamanya. Saya menangis bahagia. Aku juga, Jun. Cinta kami personel, tak perlu feromone. Ini kemenangan atas prasangka, atas diri sendiri. Tapi di akhir, saya sadar, cinta seperti ini di Indonesia adalah perjuangan abadi. Kami menang, tapi luka tetap. Itu membuatnya lebih berharga. Hati saya penuh, emosi meluap seperti sungai yang mengalir tenang setelah badai. Kami bersama, tanggung jawab satu sama lain selamanya.